Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang sangat saya hormati, pengirim Sami kepada beliau mengajarkan para al-Fatihah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timpan para sahabat beliau, kemudian yang bermanfaat kepada para masyarakat al-Fatihah. Saya kedua Pak Arwah, para alim ulama, para awliya, mufassirin wal muhaddithin, al-usulin as-sulbin al-muhaqqiqin al-fiddin, para tabi'in, para sahabat, para jalan dunia. Mudah-mudahan bisa diterima segala macam amal kepada segala amal saleh jariah dan perjuangan untuk menjaga Islam. Ampunin dosa salahnya, kejadian kubur jadi teman-teman surga, dan jadi jurang-jurang mereka. Lalu yang mau semakin mulut dengan semua hidup mungkin kita dengar saya membuat doa sebutkan kepada negara. Kemudian selalu hisab jasmani dan rohani, selalu berbuat taat dan jauh dari maksiat dan mungkar. Mudah-mudahan adatnya menjadi rezeki dan termudah, berlimpah dan barakah jadi satu beribadah sampai pada meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang Allah taala tiba jantul firdaus kepada ulama dan mulia barakallahu. Terakhir di arwah ina amat suntar jadi paku-paku balok-balok sepada dengan dunia. Mudah-mudahan diterima segala macam amal jariah, amal ibadah, amal baik. Ampuni dosa-dosa dan jalan kuburnya jadi kamal surga di tujuan mereka. Kemudian yang tokoh dudasan indah lagi berdiagnosis sakit-sakit dan sehat walafiat panjang umur. Si pada musafir minta rezeki, minta ibadah rezeki dan disebutkan bermanfaat di akhirat. Lalu kejauhan yang berbagai macam fitnah dan bala, sengsaraan dan berbagai macam godaan sampai pada selesai menyampaikan hajatnya, dapat ilmu sebutkan bermanfaat di akhirat nanti. Lalu kembali ke pengalaman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa ilmu berguna bermanfaat di akhirat. Barakallahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ذنوبنا ورضائنا المصطفى مولانا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين وعليهم وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم اغفر قلوبنا العارفين ولمنا علوم الأنبياء والمرسلين واجعلنا من العلماء الأمرين ومن الأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون اللهم اجعلنا من العلماء الأمرين والأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون واجعلنا من العلماء الأمرين واجعلنا من الأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darin amin. I'lamu ikhwani rabbakani Allah wa iyyakum li ta'atihi anna hadha al-haditha ishtamala ala muhammadi qawaidid dini ويتقرر منه المجالس قوله أكبر شرط الإيمان أي نصف الإيمان الكامل المركب من تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الأركان. Ta'lamu ikhwani, ketahuilah oleh wahai saudara-saudaraku,
Waffaqani Allah, mudah-mudahan memberikan petunjuk akan aku oleh Allah wa iyyakum dan kalian li ta'atihi, untuk berbuat taat terhadapnya, untuk berbuat taat terhadapnya. Anna hadzal haditsa, bahwasanya hadis ini, anna hadzal hadits, bahwasanya hadis ini istamala ala muhimmatin, dia mengandung atas beberapa kepentingan-kepentingan. Kawaidul dini, kepentingan pada agama. Wa yatafarra'u minhul majalisu, dan bercabang daripadanya oleh majalis-majalis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam abduhu satrul iman. Sabda Rasulullah SAW mengatakan kebersihan itu merupakan setengah iman. Nisful imanil kamili, setengah daripada iman yang sempurna. Al-murakkabi, yang tersusun. Min tasdiqil qalbi, daripada membenarkan oleh hati. Wa iqrar lisani, dan mengikrarkan oleh lidah. Wa amalil arkani, dan membuktikan oleh anggota-anggota tubuh. Wa ya wa in katurat isalu, dan dia dan sekalipun yang banyak kelakuan-kelakuannya, lakinnaha, tapi dia munhasiratul bima yanbaghi tanazzuh, yaitu tersimpul pada apa yang pantas membersihkan diri, watatahur, dan pembersihan diri anu daripadanya. Wa huwa kullu manhiyyin anhu, yaitu setiap yang dilarang daripadanya, setiap yang dilarang daripadanya. Wa ma yanbaghi talabbusu bihi, dan apa yang pantas untuk talabbusu bihi, yaitu berpakaian dengannya. Apa itu? Wa huwa kullu ma'murin, yaitu setiap yang diperintahkan dengannya. Bahwa syatrani, maka dia setengah, dua setengah, artinya dua kali setengah. Wa taharatu, dan sedangkan bersuci bil makna logawi, dengan arti logawi, at-tanazzuh, artinya yang membersihkan diri, wa tatahuru, dan bersih-bersih diri anu daripadanya. Wa huwa kullu manhiyyin, yaitu yang harus bersihkan diri daripada itu setiap yang dilarang, daripada semua yang dilarang. Wa ma yanbaghi, dan apa yang pantas. Antara musuhi wa kullu ma'murin wa satrani wa ta'alatu bil ma'ruf kami syamilatun li jami'i syatril awal, yaitu arti daripada taharah dalam arti makna logawi mencakup bagi semua setengah-setengah. Ada yang pertama, wa qadru rawa Ibnu Majah, sebenarnya telah berkata oleh Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban, isbatul wudu satrul iman, menyempurnakan wudu adalah setengah iman. Warawat Tirmidzi, dan telah dari Imam Tirmidzi, al-wudu satrul iman, wudu itu sudah setengah daripada iman. Wa maknahu, dan artinya
annahu tamamus syatri, bahwasanya dia adalah sempurnanya yang setengah. Li'akli syatri, karena memakan yang setengah. Walau tuhuru bil hadithi, sedangkan disuci dalam hadis bil fathi, kalimat tahur bil hadis bil fathi menurut kaul yang bariskan bawah tahur. Al-mubalaghah itu menyangatkan. Kadarubu, seperti kalimat darubi. Al-ablagu bil darib, kalimat daru memukul dengan keras lebih sangat daripada orang yang memukul. Ismu alatin, atau bisa dikatakan ismu alat. Dahulu alat untuk pakai bersuci. Alatul lima taharu, alat yang dipakai bersuci dengannya. Majurin bagi dami al-pelu. Jadi kalau tuhur itu pekerjaan itu sendiri. Wawal muradu huna, dan dialah yang dimaksud di sini. Qala al-a'immatu, lah berkata para imam radhiyallahu anhu, mudah-mudahan orang daripadanya, at-taharatu tanqasimu ila wajibin, bersuci itu ada dibagi menjadi ada bersuci yang wajib. Kataharat yang hadatin, seperti halnya bersuci daripada hadas. Hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Mustahab, ada juga yang sunnah, kadang jadi dulu seperti lubang hidung. Wal absalul masnunatu, dan mandi-mandi yang sunnah. Thummal wajib, kemudian ada bersuci yang wajib, yang kasiru ila badanihi wa qalbihi, terbagilah dia bersuci yang wajib itu daripada tubuh dan daripada hati. Fal qalbi, maka hati kal hasadi, kotoran hati seperti halnya hasad, dengki. Wal ujub, dan ujub. Waria, dan riya. Wal kibru, dan sombong. Kalau Al-Ghazali telah berkata, Imam Ghazali, ma'rifatu hududia mengetahui batas-batasnya, wasbabnya dan sebab-sebabnya, wa tibbiha wa ilajiha, dan kedokterannya dan suntikannya. Fardu ainin, itu adalah fardu ain, yajibu ta'allumuhu, wajib mempelajarinya. Wal badani, dan badan itu bimabil ma, sama dengan air. Awit turab, turab. Awimah, dan keduanya. Kama bi wulubil qalb, sebagaimana pada jilatan anjing. Awimah, atau ada daripada keduanya, dan daripada air dan daripada debu. Kalau hari itu seperti kesikat kain, dibagi pada yang disama. Al-binafsi, atau yang dia sendiri. Kalau kankila bil khamri, seperti berubahnya hamar, halal menjadi cuka. Wa kullu dzalika muqarrarun bi kitabillah, bi kitabil fiqh, dan semua yang demikianlah ditetapkan di dalam kitab fikih. Bapak Ibu jamaah yang sangat saya hormati, hadis ini hadis sisi ke-13 dan hadis ke-13 menjelaskan beberapa hal kepada tiap umur. Malah disebut di dalam matan hadis ke-13 ini.
Pertama, tentang suci adalah setengah daripada iman. Kemudian sholat niki nur, sinar. Si kedua adalah sabar niki sinar asli, diam. Kemudian Al-Quran niki adalah burhan, sebagai bukti dalil. Ini menjadi hujjatun li sahibihi, ini menjadi hujjatun ala sahibihi. Lamun hujjatun li sahibihi itu berarti pembela. Pembela dengan isi rajin baca Al-Quran, rajin mengamalkan Al-Quran. Kemudian lamun hujjatun alaihi ala sahibihi, hujjatun ala sahibihi itu berarti memojokkan. Dia menjadi pembela berarti justru jadi musuh. Kemudian subhanallah dan alhamdulillah adalah tambah samawati wal ardh. Ayat membaca subhanallah dan itu adalah memenuhi kolong langit dan bumi. Kemudian subhanallah alhamdulillah tamla'ul mizan, memberatkan timbangan. Keterangan terus bahwa kullu nasi yagdu faba'i'u nafsihi fayu'tikuha ammubi'uha. Selaku manusia ini, ketika ini hidup sampai lemah, dan lemah sampai kelam lemah malu, maka teranggap manusia ini sebagai dengan si menjual diri dari Allah Ta'ala. Menjual diri dari Allah Ta'ala ini artinya yang perlu selalu beramal sesuai kajian petunjuk Allah, sesuai kajian kehendak Allah. Nah, setelah nikah tabu tikuha au bikuha, kehidupan ini jadi penyebab dia bebas daripada kesulitan, bebas daripada neraka. Au bikuha, atau kehidupan ini isi jadi penyebab kehancuran. Karena kehidupan ini Bapak Ibu merupakan suatu amanah dengan kasih Allah Ta'ala. Andai yang luhur gunanya lenapi tahu isi sampun ke perintah Allah. Hidup ini untuk menjalankan tugas sebagai abidullah dan sebagai khalifatullah. Arti abidullah ini jadi penyembah Allah. Yang belum menyembah Allah, jadi khalifatullah adalah jadi pengganti Allah, wakil Allah, petugas Allah mengelola dunia ini. Tugas sebagai abidullah akan menentukan bagus tidaknya tugas kekhalifahan yang luhur. Sebaliknya, tugas kekhalifahan ini sangat mendukung tugas kehambaan yang luhur. Apabila tugas kehambaan beribadah secara khusus kepada Allah, dilarang kamu kepada selain Allah. Sedangkan tugas kehambaan ini
adalah tugas mengatur bumi si gentian lungguh jadian jadi alat sarana dalam menyembah Allah. Marangkan tiang ini kan bangun masjid, bangun madrasah, panti asuhan, jembatan, kemudian terminal, airport, pertukuan, perkantoran, pelabuhan. Ini kan tugas yang dulu. Lengan sangat sederhana sampai kepada si paling mewah, baik pelabuhan maupun airport. Ini selaku adalah untuk mendukung tiang tunggu melaksanakan tugas sebagai abidullah. Coba tiang tunggu itu beda tiang tunggu lalu berhaji dan umrah. Tiang tunggu membutuhkan alat transportasi atau kendaraan sehingga baru nyampe tiang tunggu tiba muka. Alat ini kepina legal bahan-bahan sesambung kesiapan si Allah, bahan pembuatan besi, bahan pembuatan baja, pembuatan plastik segitu pina jadi kabel, tembaga segitu jadi kabel untuk Nabi minat pesawat isi sangat canggih. Sampai si mengangkat sekali berangkat paling tidak ada isi 400 dengan terangkat dengan Indonesia tiba Mekah Madinah. Ada si 200 bahkan ada si 500 sekali berangkat. Nah ini keselakuan Bapak Ibu adalah tugas kekhalifahan yang luhur mendukung tugas ibadah. Kemudian termasuk tugas kekhalifahan ini adalah untuk Nabi mengatasi segala macam kebutuhan baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Rumah sakit dan masyarakat pusat sampai kepada paling bawah dan puskesmas. Ini keselakuan Nabi untuk mendukung tugas abidullah. Saya kesehatan ini kan bisa sangat penting kesehatan. Si luwih macam penyakit kejadian insyaAllah ta'ala. Penyakit ini kepina Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menantang umat manusia antiknya berkreasi mengatasi berbagai macam penyakit isi keturunan si Allah. Maka untuk mengatasi ini manusia harus belajar secara teori, belajar secara praktis. Baik Bapak Ibu, contoh ulama ahli kedokteran si paling pertama kali menemukan kemoterapi ini adalah Al-Fazari. Seniman mulai kemoterapi ini ibu bedah, operasi bedah doang sampai labiknya satak sekat macam Bapak Ibu, satak sekat macam labik bedah si pinanya si Al-Fazari. Niki artinya Nabi berarti zaman lain umat manusia ini kadang-kadang muncul sikit terjadi ahli love harus sikit yang ajar sampai seluruh dunia. Kadang-kadang dari hasil penelitian Bapak Ibu, hasil penelitian dan hasil percobaan, dokter Indonesia ini pun luwih mengadakan penemuan penelitian dulu. Ada dari, nah setelah dari terus Nabi presentasi melalui Zoom Germany
Cara online sampai seluruh dunia dengan bawa arah penemuan baru dalam bidang kedokteran dari Indonesia misalnya untuk mengobati penyakit niki dengan obat niki hasil penelitiannya dan jadi penemuan. Niki adalah merupakan cara Allah Ta'ala untuk mendidik yang perlu hamba-hamba ini agar pintar berilmu. Karena selaku ilmu ini bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Isi pada ahli dalam bidang pertukangan, keterampilan sampai para sepeniki membuat pesawat kan. Pesawat ini luwet gaki butuhan aluminium, baja ringan, kemudian stil, kapur, minyak. Kalau bayangkan sedikit roda niki pesawat ini kira berapa ini? Setiap pesawat isi mengantarkan haji dari Indonesia sampai Mekah dengan Lombok, hampir sampai Mekah, sampai Jeddah. Pira juta, jadi ratusan ribu apa itu? Pira juta liter di minyak. Pira juta liter itu. Minyak sekudaya sekali terbang. Nah, minyak ini berarti harusnya diolah ke pina, ke tambang, dengan tanah. Nah, dibilang ke sekalipah. Sehingga manusia ini selalu dikejani ilmu musik Nabi isi seluruh tahun lalu terbaik penawar sekali-sekali arah sedikit ahli dalam bidang ekonomi, dalam bidang agama, arah dalam bidang teknologi, arah dalam bidang pertambangan, arah ahli dalam bidang nuklir, arah ahli dalam bidang transportasi laut, darat, bahkan sampai udara. Jadi dicari sama Allah Ta'ala. Ini kesalahan adalah cara Allah Ta'ala membuat manusia ini jadi pintar dan cerdas. Namun harus tetap berpikir sebuah agama Bapak Ibu. Karena selakunya sebelum ini Allah Nabi mendukung tugas kehambaan abidullah. Yang menunggu misalnya dalam menjalani tugas abidullah ini tidak banyak yang membutuhkan alat. Setelah yang menunggu membuat alat secara rame-rame mau di masjid barukan itu megah dan mewah yang menunggu memanfaatkan secara rame-rame. Niki adalah setelah menjadikan yang menunggu dia membutuhkan banyak biaya. Dan pipa masjid niki membebelkan yang menunggu untuk beribadah dan untuk ngaji. Selakunya adalah merupakan suatu cara Allah Ta'ala untuk mendukung tugas abidullah. Maka di saat pelaksanaan tugas abidullah untuk khalifatul dikit, ya ada nurunan Al-Quran, nurunan para Nabi Rasul saat ini menerima wahyu berupa Al-Quran, kitab-kitab suci. Bahasan daripada para Nabi Rasul ini pun Arab. Kadang-kadang terkandung dalam kitab suci, lalu dia merupakan ilham, wahyu. Mara misal Al-Quran kan, kitab Al-Quran adalah kitab suci. Diterima oleh Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Para Nabi Rasul selainnya dia sekaligus sekian banyak kitab ini, misalnya 145 kitab itu. Hanya Al-Quran seturut secara berangsur-angsur. Sehingga dikejar langsung sekaligus terima suara Nabi Rasul. Hanya Rasulullah yang menghafal kitab suci ini Bapak Ibu. Hanya Rasulullah SAW. Nah, berhenti Nabi Rasul SAW wabawala kubeda yang lo yakinin maranika. Sedangkan para Nabi Rasul ini sekaligus kitab sebutu amal. Sementara harus berdakwah. Sempatnya diberi hafal. Apakah Nabi Musa ngapal kitab Taurat? Apakah Nabi Isa ngapal kitab Injil? Wallahu a'lam bishawab. Apakah Nabi Ibrahim menghafal surat Ibrahim? Wallahu a'lam bishawab.
Nabi Daud apa yang dikatakan kitab Zabur, dia tahu. Lalu yang pasti Nabi tiang Romo adalah satu-satunya penghafal kitab suci surat Ibrahim tanpa pernah membaca, dan dia ngapal dulu. Dengar sekali langsung apa? Sekali dia terima dengan mereka Jibril langsung apa? Nah dikira Al-Quran. Adapun lamun hadis qudsi tanpa malaikat Jibril, langsung diterima Rasulullah. Lamun hadis qudsi ini, ialah lapasnya dia terima langsung dari Allah, lalu Rasulullah SAW menerjemahkan. Itu hadis qudsi. Kemudian hadis Nabawi, hadis beda juga. Al-Quran, hadis qudsi, hadis Nabawi. Hadis Nabawi, malaikat Jibril yang akan masuk. Cuma hanya maknanya kesampaian di para Rasulullah SAW. Malaikat Jibril. Lalu Jibril memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW untuk menghafal hal ini, sehingga Rasulullah beda menghafal hadis Nabi qudsi, beda menghafal Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabawi. Niki apalnya si Rasulullah SAW. Nabi sabda yang lain, misalnya 7 tahun Siwaliwat, masih ingat nih. Masih ingat sih ucapannya Siwaliwat. Karena Nabi, karena mudrikan. Ada pun yang membuat ini, baru setingkat sekali-sekali. Lalu jelas kadang-kadang dia ingat ya, karena alat untuk mengingat pengingat bahwa ini ya terbatas ketika di surah Al-Quran. Sehingga tiang sendiri dia tidak ingat sama sekali Nabi seperti yang lain pertama kali dia masih ini untuk pengajian. Dia tidak ingat. Lalu selalunya Arab Bapak Ibu masih tentang lihat frekuensi suara kalau dengan sama Ta'ala, sehingga Nabi isi punya yang lumpuh era jana kepengitan si Allah Ta'ala dari kiamat bagus atau ini, karena di samping takut cerakit dan akhir hakikat daripada suara ini ya Arab tahu betul malah coba belum sebinan Bapak Ibu HP baik Sipri maupun Sipri lamun digunakan untuk menyimpan suara Nabi dan dua ya baru setiap buka kira-kira begini. Ini kita simpan. Kemudian flash disk ini kadang-kadang mau beli sepuluh anak ini mau beli bau terkadang menyimpan 200.000 kitab. 200.000 jadi 200.000 kitab. Oh simpan. Pirang-pirang buka kitabnya kita buka Arab niki programnya baru yang nomor terus ini kitab sekali ini kitab sekali ini si pendapatnya adalah ulama. Ini adalah cara untuk Nabi, cara Allah Ta'ala mendidik yang nomor dan berilmu. Kemudian Bapak Ibu, sokok penekanan daripada sifat ini adalah tentang suci, tentang bersuci. At-tuhur syatrul iman. Bersuci ini adalah merupakan setengah daripada iman. Iman sempurna 100%. Karena pegawai-pegawai Islam merupakan contoh Nabi. Pegawai iman ini pegawai bibir, iman ini pegawai hati, iman ini pegawai anggota awal. Kan sering yang belum belajar arti iman. Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa izharun bil arkan. Syiar iman ini adalah suatu pengakuan bibir, suatu pengakuan bibir yang luluh tasdik. Tasdik ini adalah yakini
dengan hati, cinta di hati. Kemudian wa izharun bil arkan. Kemudian wujudkan ialah dengan anggota awal. Sehingga apabila sesuai okat yang lungguh, sesuai kancasi dalam hati, sesuai kancasi arale, pegawaian demikian hakikat iman. Lalu hakikat yang mensucikan ini, mensucikan daripada kotoran jasmani berupa kotoran buruk, siaran awak yang lungguh, di pakaian yang lungguh, di baringan yang lungguh ini, sisanya. Kemudian membersihkan isi berupa batin, penyakit batin, hasad, dengki, riya, sum'ah, ujub, ibu dunia, jauh biasa, kemudian bermal. Kemudian di awak yang keluar di samping saya Arab ini si termasuk batin sebelum hadas kode ngentur dari menek ngentur dengan ini adalah hadas kode. Kemudian hadas pertengahan adalah hadas janabah. Janabah dengan sebab yang berhubungan suami istri, subul mani atau di, atau dengan sebab subul mani apakah berhubungan suami istri ini pertengahan. Arah seakbar sekarang sebenarnya hadas head, hadas nifas. Hadas head, hadas nifas. Wilayah. Pembedaan itu Quran paling kode, paling kedekarangan. Namun yang perlu dimanfaatkan, kalau yang perlu naik masjid, kalau yang perlu melafazkan Al-Quran, kalau yang perlu berhubungan suami istri, kemudian kalau yang perlu zikir. Kemudian yang kedua, janabah. Waktu yang perlu mengandung hadas janabah, itu kamu melafazkan Al-Quran dan Al-Quran. Itu kamu tahu masjid. Itu kamu melantur Al-Quran. Lagu masjid yang perlu kamu berhubungan suami istri. Pertengahan. Nasi akbar ini tidak ada wanita kamu. Dengan mama apabila nak bersenang-senang kerja seninaknya lengan pusat samping jemput di saat seninaknya masih dalam keadaan khair, maka berdosa. Dengan ini pun berdosa. Lamun antara pusat ibal jemput, lamun atas pusat sampai bulu botol otak, dia bawa ke jemput ada sampai betul kuku naik dia nahar dalam keadaan hadat lipas. Si teladan adalah antara pusat dengan kejemput. Walaupun berkorak-korak dia berdosa. Si tegorak dengan tegorak berdosa. Nah, lebih-lebih apabila hubungan suami istri ya diparani wajib syubhat. Kan dia itu baru kerja sekian maka dia haram mau dosa karena ia terlarang. Yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adhan fa'tazilun nisaa bil mahid. Para sahabat tujuan anda wahai kekasihku tentang umbe hukumnya dengan mama baringin selina ini waktu haid. Badai haidnya adalah kotoran penyakit jauhin selina lewat haid. Artinya dia sampai ke pipi antara pusat tempat kejemput ini. Jadi lebaran sampai pada hatta yuhulna sampai suci. Faiza tatahharna maka lamunlah bersuci mengangkat hadas haid hadas nifas fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Silakan. Dan ini adalah selesai dan nifas. Bila kalau masuk majalah sekolah ini di sini, kalau majalah sekolah ini kan dia seperti ini.
Mari sekali itu mandi sekaligus mandi head depan mandi junub dilegar. Harus mandi junub wajib mandi junub. Barang-barang kita balik kamar mandi itu harus mandi junub mandi head mengangkat head baru balik sama mandi junub karena dua pegawaiannya dua kamar ada head dan ada celana. Jadi head tadi pasti kira pada akbar Bapak Ibu. Akbar paling belit duit larangan. Jadi barang ini pengajian yang Bapak Ibu untuk Ramadan ini mudah-mudahan kejadian semua segala sesuatu isi dengan promosi ini dari ilmu pengetahuan yang perlu sekota malah anti selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini sudah tamat perbatasan antara Rajab dan Sya'ban. Ibu mungkin kali perlu kali kita istirahat dulu untuk puasa ini nanti diplay kalau puasa ini karena ibadah puasa ini sangat membutuhkan energi bagi tiap program tidak boleh kita gaul secara bagus. Mudah-mudahan nanti segala perhatian dan mudah-mudahan dari rahmat dari Allah segala perhatian kita pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.